Hai Sobat Potek, balik lagi bersama aku Tia, Nyonya Destira. Kali ini kita lagi ada di daerah Bogor. Nah, kalian mau tahu nggak kenapa aku sini? Jadi, seminggu kemarin tuh kita lagi bikin yang namanya Hoya Fest di aplikasi Potek. Sekarang hari terakhir Hoya Fest. Jadi di sana kita banyak diskusi tentang Hoya, juga ada marketplace untuk jualan Hoya gitu. Tapi karena berhubung aku lagi long weekend, terus aku coba untuk datang langsung ke Bogor. Jadi kita pengen hunting Hoya. Cuman aku punya target nih, aku pengen cari Hoya-Hoya yang daunnya splash gitu. Jadi nanti coba kita lihat di sini ada apa aja. Dan di sini di tempat Vernonia Nursery itu tempat untuk membudidaya Hoya juga. Nanti kita pengen tanya-tanya nih budidayanya caranya gimana, terus ya pakai teknik propagasi yang kayak apa, medianya, perawatannya, segala macem yang lengkap di sini. Nah, yuk ikutin ya. Oh ya, jangan lupa subscribe ya. Oke Sobat Potek, sekarang kita udah ada di display roomnya Vernonia Nursery. Ini ada Mas Erik sama Mas Gugun. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih di sini nih sambil nanya-nanya. Mas, mungkin yang pertama ya, Hoya. Kalau misalnya orang pengen tahu Hoya itu apa, ngejelasinnya enak gimana nih? Gimana ya? Sebenarnya kalau simpelnya sih Hoya tuh tumbuhan epifit atau yang biasanya nempel di pohon gitu. Dan ada yang bentuknya serap atau semak, ada juga yang bentuknya merambat. Nah, si Hoya sendiri ini sebenarnya dia satu family sama Kamboja. Jadi dia masuk Apocynaceae. Nah, cirinya tuh biasanya kalau kita lihat tuh dia getahnya atau shape-nya itu warna Putih ya? Putih nih kalau kita misalnya potek ini. Nah, itu dia warna putih. Dan biasanya getahnya ini nih ada kayak racunnya gitu. Jadi bisa mungkin kalau terlalu banyak kena gitu bisa iritasi. Oh, malah Kamboja ya, soal orang biasanya yang awam taunya deketnya sama anggrek malah. Jauh banget karena ini dikotil anggrek monokotil. Jadi mungkin karena habitatnya iya, persis mirip-mirip anggrek gitu ya, cara tumbuh dia gitu, nempel di pohon gitu. Kurang lebih sama. Dan di nursery anggrek biasa ada Hoya, jadi pikirnya Betul. Biasanya kan soalnya dia ada Hoya di habitatnya, biasanya di situ juga ada anggrek. Contohnya Gugun Orchid. Sesuai dengan namanya Ini belum ya. orchid tapi ada Hoyanya juga gitu ya. Sampingannya ya. Ini belum kenalan ya. Kalau ini dengan Mas. Ya, saya Gugun Orchid. Sebenarnya bisa juga Gugun Hoya sebenarnya ya. Kalau tadi yang semak sama yang merambat, yang contohnya kalau di sini ada nggak? Yang semak ya. Yang semak itu contohnya nih ada Hoya multiflora. Oh, Dia yang bentuk multiflora itu semak. Multiflora nih dia bentuknya semak. Nah, terus ada juga yang di sini yang menarik nih, yang kecil itu ada Hoya amicabilis. Nah, ya amicabilis. Oh, ini amicabilis nih. Bentuknya kayak semak. Jadi ini masuk. Medinilifolia juga masuk semak tuh. Mana? Ah, ini. Oh, yang kayak gitu. Ini nih Medinilifolia. Tapi kayaknya banyakan yang merambat ya? Banyakan yang merambat. semak ya. Oh, yang semak itu kan turun ke bawah ya kalau misalkan digantung ya. Bukan turun ke bawah tapi Dia nggak merambat. kayak nggak merambat gitu. Kayak Dan Cuma lurus aja, iya, lurus dan biasanya gitu. nggak keluar akar-akar gitu di batangnya. Tapi kalau yang merambat sama yang semak ini, Ya. propagasinya sama? Propagasinya semua Hoya sih sama ya, stek batang aja sebetulnya. Tapi kan soalnya kalau yang merambat itu kan suka udah ada akar-akar kecil kan. Kalau yang ini kan emang nggak ada nih. Nggak ada, tapi sama aja sih. Oh. Ininya, kebanyakannya. Nggak jadi lebih susah ya? Kalau pengalaman di sini sih biasanya yang kayak gini, Mm. kalau misalnya kita lagi musim hujan atau lagi kurang mendukung cuacanya gitu, biasanya dia lebih gampang busuk sih. Oh, Gitu. lebih gampang Terus busuk. kalau yang jenis kayak begini, kalau kita
misalnya kita baru dapat kiriman nih, misalnya daunnya nggak ada, terus kita stek batang, itu biasanya mati karena dia storage-nya dia kan sebenarnya di daun atau di batang kalau untuk hoya daun tebel, tapi kalau yang ini kan hampir bisa dibilang nggak ada ya. Oh, jadi kalau misalnya kita mau propagasi nggak bisa cuman batang doang ya, harus ada daunnya. Biasanya harus ada daunnya, atau enggak kadang-kadang bisa kalau cuman daun doang. Hah? Daun doang begini dia biasa hidup. Tapi keluar Lama banget. Lama banget, mungkin lebih dari 6 bulan kali ya. Tumbuh akarnya cepat, tapi tumbuh tunasnya yang tunasnya lama butuh waktu lebih lama. Nah, Biasanya- ditambahan lagi salah satu hoya nggak semuanya getah. Getah putih ya. Putih. Tapi ada katanya ada ya beberapa Ada. hoya yang getahnya bening gitu ya. Ada, nanti ada juga kok tanamannya. Terus kalau di sini tempat display ya. Iya, jadi yang udah siap jual biasanya ditaruh di sini. Di sini ada berapa jenis? Kalau keseluruhan yang udah pernah dijual gitu ada 126-an jenis. 126 jenis. Iya, Kalau misalnya ada nggak yang rilis baru gitu yang belum pernah dirilis gitu misalnya? ada. Kayak contohnya ini nih, kita tuh belum pernah rilis karena kita belum tahu juga nih namanya. Jadi kita cuman kasih label SP Masokut. Masokut Island itu di mana? Masokut Island tuh di daerah deket Mentawai sana. Masih gugusan Kepulauan kepulauan. Mentawai. Tapi kalau misalnya dari karakteristiknya dia istimewanya apa? Kalau ini sih karena daunnya kalau misalnya dia kering nih kan karena ada bekas pestisida ya. Heeh. Biasanya tuh dia kayak bludru. Jadi kayak pantulan cahaya tuh kayak kelihatan kayak bludru gitu. Kalau hoya, Mas, banyakan tuh orang nyari daunnya apa bunga ya? Kalau Hobis yang hoya gitu. kalau dari pengalaman saya kan ada dua kelompok ya, dua kelompok orang yang cari bunga, ada yang cari daun. Tapi belakangan ini banyak orang yang cari yang daunnya bagus gitu. Kalau dulu sih kayaknya semua ya Mas, yang penting jarang gitu, yang jarang ada di pasaran biasanya orang cari. Lebih ke melengkapi jumlah jenis untuk koleksi gitu ya sebelumnya, tapi sekarang ya itu tadi kembali mungkin mengikuti tren dari luar juga gitu kan, berpengaruh juga ya. Teman-teman di luar kelihatannya lebih suka ke foto daunnya saja gitu kan. Walaupun hanya 1 atau 2 helai di daun dalam satu pot, kayaknya mereka selalu posting itu. Nah, karena di hoya juga menarik di daun salah satunya sebelum di bunga, karena bunga harus menunggu gitu kan. Betul. Dan mungkin baru sadar juga kali kalau misalnya hoya tuh berbunganya tuh nggak semudah atau nggak secepat yang kelihatannya. Hoya tinggal stek numbuh gitu. Tapi buat dia nunggu sampai fase dia berbunga tuh ternyata tahunan juga ya Mas. Kadang-kadang beberapa jenis. Rata-rata tuh berapa tahun sih? Kalau di sini sih mungkin kita nunggu biasanya setahun. Kadang-kadang ada yang 2 tahun. Kayak bahkan kayak coronaria aja tuh 2 tahun 3 tahun tuh kadang-kadang belum berbunga. Tapi bener nggak kalau misalnya steknya itu dari batang yang dewasa, itu akan lebih cepat berbunga? Itu pengaruh juga nggak sih? Biasanya gini sih, kalau misalnya udah ada pedankelnya nih, gini nih, pedankelnya gini, ini kita potong nih, Iya. kita potong, terus kita tancap. Biasanya kadang-kadang bunganya Jadi. bisa jadi. Oh. Nah itu cara-cara gampangnya sih biar dapat tanaman Pokoknya ada pendek. penangkalnya. Pendek tapi udah berbunga. Iya, jadi pedankel ini yang penting dia bertahan dalam bentuk pedankel ini. Nanti kan lama-lama dia akan keluar lagi. Gitu. Kalau tanaman yang daun ya, kalau biasanya yang top of mind-nya apa sih Mas? Kalau yang dicari daun, hoya jenis apa? Kalau cari daun biasanya sih yang sekarang ini kayak daun dulata. Ini ya, mana coba? Ini lagi dulata berbunga nih ya. lagi berbunga. Undulata. Terus ada Tuh, ini undulata ini berarti yang ini ya, yang katanya ketemu di bukan ini ya? Mas Gugun. Mas Gugun nemunya di mana Mas Gugun? Undulata. Saya ketemunya di daerah saya di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Tahun 2009 pertama ketemu, tapi deskripsinya 2015. Nemuin di alam dan mengasih data untuk Ditulis gitu ya. bahan deskripsi dari saya gitu. Iya. Nah, kenapa disebut undulata Mas? Oh ya, undulata itu diambil dari karakter tanaman, yaitu pinggir daunnya yang bergerigi atau bergelombang, undulate. Nah,
seperti yang kita lihat pada daun undulata. Jadi penamaan undulata itu oleh taksonom dipilih dari karakter, ciri khas daun. Karena ada jenis lain yang mirip seperti mitrata, buntokensis. Jadi ketika kita dengar nama undulata dan kita tahu maknanya, oh ternyata ini dikasih nama undulata karena kita bisa lihat secara fisiknya itu pada daun, pinggir daunnya bergerigi atau bergelombang ya Mas ya. Berarti Hoya lain tuh jarang yang seperti ini ya? Ada juga, Ada juga, tapi Yang Ini kan daunnya agak mirip nih. Ini agak mirip kan? Nah, itu ini, ya itu ini mitrata. Mitrata. Tapi nggak sebergerigi undulata ya? Iya. Dan bunganya kan kalau itu dia lebih ke depan begitu ya, apa nggak buka full gitu. Kalau ini dia sampai melipat ke belakang gitu. Kalau mitrata itu Nah, selain undulata apa Mas top of mind-nya? ada ini Clemenciorum, Ini Clemenciorum, terus ada ini dari mana nih kalau Clemens Serum? ini Sumatera. Oh, ini Sumatera. Iya. Kemudian ada Apa sih kalau ini spesialnya apa nih kalau 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 Clemens? orang-orang sih ngeliatnya kayak apa ya, prehistoric Uratnya ya? look gitu lah, jadi kayak zaman purba gitu. Kayak Jadi, purba gitu ya, berurat, hmm, tegas. Iya ya, Dan ada. agak-agak mirip itu ya, Calistopila gitu ya. iya, nah dia bunganya juga mirip sih sebetulnya. Nih yang berikut itu ada Calistopila nih. Yang Nah, sebelahnya ya, ini sebelahnya. Calistopila nih. Nah, itu juga Ini Calistopila, ini tadi Clemenciorum. menit bedanya kalau head tuh sebelah-sebelahan. Iya. Ini berarti ini nanti kecil gini terus ya? Lancip gini. Kalau misalnya dia dari hutannya daunnya agak besar, tapi kalau udah di budidaya biasanya daunnya jadi lebih mengecil, terus kayak riset ulang lagi gitu. Riset lagi dari awal biasanya. Kalau ini kan baru di stack nih, dia ulang lagi tuh dari awal. Iya. Jadi agak kecil. Nanti kalau udah agak udah lama Tua gitu, lagi, biasanya dia besar. agak besar tapi nggak setebel sama yang dari hutan ya, karena mungkin lingkungannya beda gitu. Nah kalau ini dari Sumatera, kalau Ya. yang ini banyaknya di mana? Calistopila, Kalimantan ya. Iya, Dan ini kayaknya banyak variasinya ya, ada yang banyak banget. gelap, ada yang Sampai sebenarnya kayak Uratnya. ada itu kan, kayak banyak perdebatan tuh yang ya Gunung Gading kan juga rada-rada mirip itu kan, yang di sini susah nyarinya. Kalau Iya. Gunung Gading sendiri kan dari diklaim nama Gunung Gading katanya dari ini ya, daerah Kalimantan juga ya. Gunung Gading itu ini taman nasionalnya Malaysia, Iya. yang bagian Borneo yang bagian Malaysia. Sarawak. Sarawak. Oh, Sarawak. Tapi Mas Bugun dengar-dengar pernah ke sana? Saya pernah ke sana, saya lupa tahunnya, kalau nggak salah awal 2011. Ya, karena masih satu daratan dengan daerah kampung saya dan nggak begitu jauh ya, karena daerah saya Kabupaten Kapuas itu berbatasan langsung dengan Nempel lah. Sarawak, Malaysia. Jadi ketemu Calistopila ya udah di Gunung Gading, dan di sekitar kampung saya ketemunya ya seperti Calistopila yang lebih umum kita temuin. Oke. Ada lagi Mas yang daun yang masih Ada. kayaknya top of Masih mind ya? Rigidifolia. Ada Rigidifolia. Ridigifolia. Ini kebetulan yang splashnya nih. Oh iya, ini splash ya. Iya. Kalau Rigidifolia tuh mulai diperkenalkan kapan Mas? Kalau deskripsinya itu 2017 ya, sama Michelle Roda sama Bu Sri Rahayu ya. Oh berarti ini ya Indo ya? Indo. Dari Indo. Dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Iya. Jadi ini waktu itu kita kalau ketemu ini 2018 ya Mas, bulan April ya. Bulan April, terus nggak sadar kalau ini jenis yang spesies baru yang udah dideskripsi tapi masih baru gitu. Terus ternyata cek di sini juga kayaknya nggak ada yang punya ya Mas, nggak ada yang jual. Nah, akhirnya kita budidayakan ini, terus ini kita jual belikan, kita perbanyak, kita perjualbelikan gitu. Setelah udah Waktu itu juga dapetnya di Sumatera Barat. Iya, dari cuman satu spesimen ya, satu tanaman, terus kita bawa 2 apa 3 stek gitu. Jadi 3 stek panjang. informasi juga ini Mas Erik sama Mas Gugun ini ya, kalau dari Sumatera Barat ya benar-benar ke sana gitu ya. Bener-bener sana, bener eksplorasi ya ke sana ya. Ke Karena kalau misalnya kadang-kadang
kalau kita request ke orang lain, kita minta kan pandangan orang tentang bagus itu kan mungkin beda-beda ya. Iya, Jadi kayak jangan-jangan ntar ada rumput yang bunganya ungu gitu dibilang Iya, bagus, bagus. itu yang dikirim. Jadi kita lebih baik ya pandangan kita bagus karena kita juga udah main di tanaman juga, jadi mungkin lebih bisa bener gitu menilai bagus atau enggaknya dan sesuai dengan harapan juga kan kalau kita ambil sendiri gitu ya Mas ya. Kurang lebih sih gitu. Kalau yang daun ada yang hijau, ada yang merah gitu. Kadang-kadang ada yang misalnya pucuknya tuh merah, tapi nanti waktu lama-kelamaan jadi hijau. Kayak gitu tuh tergantung apa sih Mas sebenarnya Mas? Karena ada yang bilang matahari, ada yang bilang itu gen bawaan. Nah itu sebenarnya kita juga masih unclear ya buat kita. Tapi yang pengalaman kita kalau merah daun tuh ada dua nih. Dia terlalu kepanasan atau stres cahaya, atau kedua dia sistem perakarannya udah rusak mungkin sehingga nutrisinya nggak terpenuhi ya mungkin. Jadi dia intinya tanamannya stres gitu. Nah ini contohnya ya. Nah ini kalau kita ambil nih di akarnya ini pasti udah jelek tuh. Oh iya. Bener kan? Ini jelek. Nah dibandingkan sama ini nih yang ini nih, ini kayaknya lebih kuat tuh kan? Ketimbang yang ini tadi. Nah ini daunnya merah tapi secara daunnya juga udah nggak bagus ya. gitu. Tapi ada juga yang memang tanaman nih misalnya udah subur, habis itu kita treatment dengan pencahayaan tinggi misalnya, nah dia juga bisa merah gitu. Makanya kadang-kadang orang beli gitu kan, cari gitu. yang merah begitu kan, terus dibawa di rumah dia ternyata nggak merah, terus bilang kok nggak merah begitu. Ya kan tergantung sama lingkungannya, karena tadi merah tadi ini ya tergantung dari intensitas cahayanya juga, terus kondisi perakarannya juga. Kalau kondisi perakarannya nggak bagus kayak gini, biasanya mati malah. Ini apa sih Mas ini? Ini flashnya Ini Hoya caudata. Caudata. Iya, ini juga mentawai, ini punya mentawai. Ini ya, flashnya put banget nih, Iya. kelihatan banget. Jadi harus hati-hati juga ya sama merah itu bisa pertanda tanamannya nggak sehat gitu ya. Betul, bisa jadi juga gitu. Oke. Terus kalau misalnya bunga, Hoya kan juga terkenal bunganya bagus ya gitu ya. Benar. Tapi bunganya ini kan kayaknya banyak banget ya macem-macem gitu. Ada jenisnya apa nggak sih yang istimewa gitu? Yang istimewa ini tadi kan undulata nih juga bagus nih. Daun sama bunganya juga kebetulan bunganya dia bagus. Nah kalau yang lain-lain ada yang bunga-bunga besar, itu ada contohnya kayak coronaria, terus ada lagi imperialis ya Mas. Imperialis juga gede ya Imperialis bunganya. besar, tapi effort kita untuk nunggu bunganya tuh Lama. lumayan besar. Jadi ini imperialis, ini bunganya juga besar nih. Bunga besar, terus ada yang tadi tuh coronaria ya Mas ya. Coronaria. Nah, ini Hoya coronaria ini juga bunganya masuk besar dan ada juga nih yang mirip-mirip begini kan kayak lauterbacii, terus ada afinis, terus ada eryosthema ya Mas ya. Eryosthema. Itu mirip-mirip gini nih daunnya dan itu bunganya besar. Tapi Agak berbulu ya. iya, tapi nunggunya Lama ya. setengah mati. Ini ada Hoya danumensis, kebetulan nggak ada bunganya. Ini dia nih subspesies amari namanya. Hoya danumensis subspesies amari. Nah ini bunganya cenderung hijau. Nanti foto bunganya bisa aku kasih juga. Bunganya cenderung hijau. Tapi bener nggak sih kebanyakan putih sama pink ya? Putih, pink, merah, Merah juga banyak kuning juga ada. ya? Kuning ada. Itu krem juga ada kan yang kayak salem gitu juga ada. Yang hitam mana nggak? Kalau hitam tanda kutip gelap ada ya. Yang gelap ada ya Mas. Ada ya? Stenake enggak pure Nggak hitam terlalu sih. hitam ya. Sebenarnya merah sih ya. Coklat juga ada ya kan ya? Coklat ada. Terus apa lagi tuh? Warna Biru ada. biru nggak ada. Kalau ada biru heboh kayaknya. Nah ini kan kalau ada juga nih Hoya
udah punya Hoya apa gitu misalnya, terus ada yang splashnya jadi beli lagi. Itu kalau splash itu Hoya biasa bisa muncul splash sendiri nggak sih? Kalau Hoya biasa Atau yang ada memang- treatmentnya kayak si merah itu diapain gitu? Kalau treatment sih nggak ada ya. Nggak ada Biasanya ya? kan kita untuk pertama kita harus cari dulu nih keragaman kan. Keragamannya. Biasanya kalau mau keragaman bisa dua sih pendekatannya. Misalnya kita belinya nggak satu, beli banyak. Terus dari tanaman yang berbeda-beda. Misalnya kayak dari hunter gitu beli banyak, terus nanti kita seleksi nih mana yang bagus. Nah kedua yang paling murah, kalau misalnya kita bisa generate biji, bisa buat ngawinin gitu jadi biji. Nah itu dari biji itu disemai kan, dari semai nanti dari situ yang kita seleksi. Jadi space-nya juga jadi lebih sedikit. Nah contohnya ini dari biji nih. Nah mungkin nanti dari sekian tanaman ini mungkin Ada nanti yang ada yang splash. Dari yang splash itulah kita clone ya, kita perbanyak terus. Berarti Gitu. kalau dari harga yang splash harusnya lebih mahal ya? Kurang lebih seperti itu. Lebih mudah ngejualnya karena keluar. Lebih ini ya, lebih Karena yang belang biasanya lebih iya. Iya. Terus yang kayak ini juga ya, splash juga ya. Iya. Lacunosa. Kita bilang Lacunosa silver. Oh, kalau yang daunnya putih terus splashnya hijau itu silver gitu nyebutnya. Katanya sih gitu ya. Terus kalau yang ini kan dasarnya hijau, terus Ada cipratannya titik-titik, ya. titik-titiknya Splash. splashnya silver gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau ini juga ada yang balik nih. Oh, yang balik. Jadi balik tuh. Padahal tadi awalnya ini ya silver silver, ya. Tapi jadi terus dia begini, dan ada lagi yang lebih ininya lagi, dia bisa balik bener-bener kayak hijau. bener jadi hijau. Oh, bisa juga. Bisa. Mungkin dari ininya kali ya, apa? Cabangnya ya. Cabang tertentu yang memang nggak ada splash-nya gitu. Oh, jadi hampir mirip-mirip kayak varigata kalau gitu ya? Ada yang lari dari kenyataan lah istilahnya. Iya. Nah, ini kayak ini juga lucu kan? Nih Hoya Bella. Bella ya. Bella itu jatuhnya semak. Kalau kayak Aduh aku bingung juga. Kayaknya sih semak ya, kayaknya. Tapi ya itulah membingungkannya Hoya di situ yang menarik mungkin. Ini Bella ada yang varigatanya juga kan? Aku Ada. punya yang varigata. Terus ada apa lagi di sini yang Ini Curtisi. Curtisi. Angkat ya, Pak? Nggak kelihatan. Curtisi mas serunya kalau yang udah rimbun, ada kan Iya, pasti. nanti ada yang timbul. Ini masih kecil. Soalnya dia bagusnya emang kalau udah rimbun. Iya. Nah, ini Engle. Ini kurtisi bukan? Bukan, ini Bukan. Rohniana. Yang Eskimo bukan? Eskimo. Heeh. Nih, Nah, ini disebutnya Eskimo. Kenapa dia nggak disebut silver ya? Karena kan itu silver kan maksudnya. kayak Kadang-kadang misalnya Eskimo, ada yang warna kadang-kadang silver, aku bilang Hoya Lacunosa Gugun kan juga mungkin boleh. Iya benar, suka-suka ya terus Yang pakai ya. tadi apa? Esperansan ya, padahal splash kan ya. Nah, Mungkin ya jual ya. kalau urusan apa namanya dagang gitu kayaknya sih bebas, yang penting bebas orang ya. Kok Eskimo kayaknya lebih Iya. apa ya, Eskimo gitu kayak salju-salju gitu kan dibanding silver. lebih ada nilai jualnya gitu kan Iya. ya. Ini juga lucu banget nih ya. Ini Engleriana. Engleriana. Ini juga buat pemula cocok banget Cocok ya? karena sangat mudah. Ini dari mana nih, Mas? Dari daerah Cina juga kali ya Mas ya. Saya lupa. Tapi nggak dari Cina, tapi nggak sesusah linearis ya. Enggak. Tergantung Kayaknya Tergantung ya. habitatnya dari dia. habitatnya mungkin dari apakah dari dataran rendah atau dataran tinggi ya. Umumnya begitu. Dia akhirnya juntai nggak sih kayak Engleriana ini? Hmm, Apa ngerumpun? Enggak ngerumpun. Dia ngejuntai gitu tapi bentuknya enggak Ada nggak sih yang agak gede? Nggak sempurna. Itu ya? Tuh. nih yang rumpun. Nah, Oh dia iya, jatuhnya jadi gitu kayak tapi gitu. nanggung gitu. Apa? Enggak kayak enggak menjuntai kayak gini, tapi ya nanggung lah. Dan dia daunnya segini-gini terus kan ya? Daunnya Kecil segini ya. ukurannya. Nah, ini yang Engleriana. Ini aku juga suka banget Engleriana. Tapi kalau aku Engleriana lebih suka kalau daunnya cuma 2 gini dibanding ngerumpun. Rumpun gini kayak gimana gitu ya. Oh, ini lucu, lebih lucu. Kecuali bisa tegak gini. Iya, iya. Karena nanggung apa? Juntainya tuh kayak karena keberatan di depannya aja. Sini ada ini aku tak ya. Akuta.
Kita varigata. Ini varigata itu banyak nggak sih? Kalau misalnya kayak di sini kan cuman beberapa tipe, tapi sebenarnya semuanya ada varigatanya nggak? Kalau semuanya ada varigatanya nggak tahu ya. Nggak tahu. Maksudnya, tapi kalau varigata di berbagai macam tanaman gitu, misalnya di Hoya lah, bisa nggak nih ada varigatanya ya? Pasti Itu jawabannya bisa, bisa gitu. Cuman kayak ketemunya kapan, dapetnya kapan, hokinya kapan ya Iya, belum tentu hoki-hoki ya. ya. Hoki-hokian juga kan. Tapi kalau dari tadi kan Semayan biji ada yang silver. Pernah nggak ya silver atau splash? Pernah nggak dapetnya yang varigata dari biji? Dari varigata nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Berarti chance-nya lebih kecil lagi ya dibanding splash ya? Iya. Lebih ini lagi. Dan varigata itu kan ada yang orang bilang ini kayak gini nih. Ini aja nih beda nih. Ini ya sama-sama akuta. Yang ini orang sebutnya varigata biasa aja gitu ya. Nah, arah datangnya varigata tuh dari dalam. Dari dalam ke luar. Dari dalam gini ya. Nah, ini ada yang orang bilang istilahnya varigata albomarginata. Jadi sebenarnya varigatanya tuh cuma dari pinggir doang. Gitu. Dari pinggir. Pokoknya kalau varigatanya di luar itu bilangnya marginata gitu ya. Albomarginata gitu. Ini kalau kayak gini itu albomarginata juga. albomarginata kan karena di luar. Iya. Tapi kalau yang carry yang ininya di dalam suka nyebutnya cluster apa, varigata cluster. Aku sebenarnya kurang paham juga ya kalau varigata, tapi ada yang sifatnya parsial gitu, misalnya kayak ini varigata nih misalnya cuma di sini doang tapi tidak mengikuti arah tumbuh misalnya. Biasanya dia di pertumbuhan berikutnya tuh nggak ada yang varigata. Nah, biasanya kalau varigata yang dia akan stabil itu dari sini aja nih udah kelihatan nih ada varigata nih. Dari itunya petiolnya kelihatan gitu. Kelihatan ada varigata, terus nanti dia ngikut ke ininya. Nah, yang lebih biasanya stabil lagi tuh biasanya kalau di batangnya itu ada garis-garis varigatanya. Ini kayak gini nih ya, kayak si ini Nah, gitu kan, warnanya kan udah beda tuh. putih. Nah, terus aku pengen nanya deh, ini kan Hoya apa? Itu Wayeti. Wayeti varigata. Nah, ada yang bilang Wayeti, satu lagi yang kayak gini juga ada yang suka bilang namanya apa ya? Yang mana? Yang Aku lupa deh namanya, Wayeti sama apa gitu. aku juga lupa. Ya udah, nggak usah skip aja. Apa ya? Masih ingat nggak? Ingat gak sih? Nah itu saya lagi di ujung mulut tapi Wayeti sama satu lagi apa gitu. Kentiana. Kentiana. Kan Kentiana. Ada yang bilang Wayeti. Aku pernah beli, orangnya jual Kentiana. Terus beli lagi, jualnya bilangnya Wayeti. Pas aku bandingin, kok kayak sama, padahal sama-sama varigata nih. Itu emang tanaman yang sama atau gimana sih? Kalau secara yang tadi apa taksonominya aku nggak tahu, tapi aku beli juga nih Kentiana. Itu beda kok daunnya sama yang Wayeti. Wayeti yang normal sama Kentiana tuh beda. Kata abangnya sih waktu itu lebih gendut daunnya. Yang Wayeti. Iya memang lebih gendut. Oh, ini kayak gini Wayeti. Wayeti ini. Katanya kalau yang Kentiana tuh lebih ramping. Oh, berarti bener ujungnya ya? lebih tajam gitu. Oh, iya. Cuman kalau yang mirip varigatanya banget. nggak ini sih, nggak tahu. Agak-agak tricky juga gitu ya, suka mirip-mirip gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar juga. Sebenarnya ini tanaman yang sama dengan nama yang berbeda. Iya. Mungkin dia sinonim atau gimana gitu. Oh, ini lucu banget ini. Ini Colina. Nah, belum punya ini. Ini gimana nih? Tapi daunnya tipis banget ya. Tipis dan ini lumayan cepet tumbuh loh. Oh, karena lebih tipis. Ngaruh nggak sih? Tipis tebelnya daun sama pertumbuhan? Kalau itu aku belum ini ya, belum begitu ngamatin ya. Tapi kalau yang daun-daun gede banget yang kayak Calistophylla group gitu, biasanya lama ya tumbuh daunnya. Grup-grup Calistophylla, terus Macrophylla, terus sama apa? Lambii gitu-gitu itu lama, lumayan lama. Oh, ini cepet ya? Ini cepet, lumayan cepet. Splash ya. Iya, splash. Bagus loh ini. Colina. Ini juga dari ini ya, dataran tinggi Cina? Enggak, ini dari Indonesia juga. Oh, di Indonesia? Yang Biakensis itu. Papua berarti ya? Iya, dari yang disebut Biakensis ya. Colina ini dari kepulauan yang Oceania apa lupa saya.
Pokoknya sekitar situ lah, di timur sana lah. Ini udah splash. Bubble Calyx ya. Iya, Bubi Calyx yang splash. Ini splashnya bagus ya. Ininya banyak. Ini kalau ini sebenarnya dari satu tanaman sama kita dapat yang Cabangnya splash. cabangnya splash, habis itu di stack Cutting. terus ya Oh. gini. Yang nggak splash ya tetap nggak splash. Oh. Gitu. Terus kalau yang Cusco, Hmm? ini kan istimewanya itu ya. Kayak pinggir daunnya hitam. Oh iya, merah hitam gitu lah. Ini akan stabil terus nggak sih sampai dewasa? Kalau biasanya sih stabil ya begini ya. Cuman kalau dia terlalu teduh biasanya hilang ya Mas ya? Oh, terlalu teduh hilang ya? Bisa hilang kalau teduh. Karena itu Oh. hanya Terus daunnya jadi lebih hijau ya? Hijau iya. Oh, ini kan masih hijau muda gitu ya. Jadi harus di tempat yang terang ya kalau Tempat mau yang terang dia biasanya akan gitu terus kok. lebih keluar ya. Betul. Ini apa ini? Itu sigilatis. Sigilatis. Kok Mm-mm. agak gendut ya sigilatisnya? Ini lebih gendut lagi. Ah, sigilatis juga. Sigilatis? Masa sih? Iya. Ini yang lumayan dicari-cari ya waktu dulu ya Mas ya. Karena gendut. sampai sekarang sih sebenarnya. Iya, ini sigilatis yang hijau. Heeh. Dia enggak, kalau biasa kan sigilatis rada merah ya. Merah. Merah. Merah silver. Oh, Heeh. yang kayak gini lah yang umumnya nih misalnya. Heeh. Tapi kita waktu itu kebetulan dapat nih Mas Gugun yang dapat di Kalimantan, dia dapat yang begini nih, daunnya agak bulat gitu, nggak bisa panjang gitu. Tapi ini karena sigilatis daerah tertentu apa pas kebetulan ada yang kayak gini aja? Mungkin yang tadi daerah tertentu, terus ya kebetulan juga dapat gitu. Tapi ada nggak sih Mas yang biasanya yang Yang kayak gini? yang punya yang kayak gini sigilatis? Soalnya taunya kan orang sigilatis ya. Ada kode dari Kecil, Thailand ya kalau panjang. nggak salah ya. Iya, saya lupa kodenya apa gitu, mirip sama ini. Kadang-kadang Sigilatis, orang tuh daun bulat suka ngasih kode gitu. Mm-mm. Yang Punya beda ini sekian nggak gitu. Hah, yang mana tuh gitu kan kita. Terus Mereka ditunjukin ngodein foto, sendiri. ternyata kita lihat oh ini sama nih sama ini gitu. Apa itu Mas Gun? Oh, ini yang kita pernah bicarakan hasil Hasil TI. sama sigilatis. Nah, ini. Hasil apa? Ini hasil TI, bunganya sama Hasil sigilatis. TI itu apa sih? Oh iya, hasil TI. Apa tadi? Hasil Oh, hasil TI. TI. Oh ya, hasil TI, ha? Nah, yang itu tadi sigilatis. Kalau dari bunga nih sama sebetulnya. Oh, Nah, ini kita juga Tapi bingung. daunnya agak beda nggak sih, dia lebih Beda lanjut. banget. banget. Iya. Tapi bunganya sama. Bunganya sama. Kalau ini dari mana? Ini dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Tuh. Ada Sigilatis juga Sumatera kan ya? Sigilatis saya nggak Borneo deh. Kalimantan. Kalimantan ya. endemik ya, endemik Kalimantan ya sigilatis. Sigilatis ya. Kalau di sigilatis gitu, kalau di pohon di hutan Kalimantan gitu kayak jadi kayak gulma gitu nggak sih, kayak fern yang suka ada di pohon gitu banyak gitu nggak sih? Kayaknya nggak banyak ya. Secara umum ya kayak sama sih kayak hoya lainnya gitu ya, karena tanamannya nggak sering mungkin karena ukuran daunnya nggak terlalu besar jadi nggak kelihatan Rimbun. terlalu Nggak banyak, kelihatan tapi banyak. dihitung jumlah ya sama pertumbuhan dengan hoya jenis lain, merambat, melingkar dengan panjangnya nyesuaiin tempat tumbuhnya gitu. Aku pikir kayak rada invasif gitu di pohon, kayak nutupin pohon itu enggak ya? Enggak juga, Nggak karena terlalu juga gitu ya. mencintai ya. Incurvula yang gitu ya Mas ya. Incurvula pula ya. Oh ya, rusuh dia. Terus semua. Ketika tumbuh di tanaman budidaya artinya dia menjadi gulma, tapi ketika dia tumbuh di alam umumnya nggak jadi gulma karena dia tanaman epifit juga kan. Maksudnya budidaya itu biasanya tumbuhnya di kayak perkebunan kakao, perkebunan Kayak apa kopi. gitu ya, kopi. Itu jadi gulma ya. Nah, tapi di tangan yang tepat bisa jadi Tanaman ekonomi Iya. ya. Jadi tergantung dia ada di mana, bener nggak? Bener. Kalau di kita kan jadi malah kita sayang-sayang gitu kan, tapi mungkin kalau di perkebunan dibuang-buangin. Ini kalau perhatiin di sini kayak di styling gitu ya, kayak di Iya ada. lingkarin di. Ini kita baru coba-coba. Ternyata Pakai apa sih, lumut ya? moss, sphagnum moss Stok moss terus diikat ya. diikat. Nah ternyata karena ini tipe rambat gitu. Biasanya kan kalau misalnya tipe rambat ini kalau kita stek terlalu panjang gitu, biasanya kayak airnya tuh nggak
nggak sanggup gitu naik sampai atas. Iya benar-benar. Jadi malah layu kan. Heeh. Nah jadi dengan adanya ini kan ada mossnya, kita ikat di sini dan akarnya tuh numbuh semua dan ini recovery-nya cepet banget loh. Oh, bukan sekedar estetik aja berarti Iya, ya? maksudnya recovery dari tanamannya. Ini kan baru di stek. Tanggal berapa tuh? Tanggalnya Itu ada. nggak ditulis, Oh, nggak tapi paling belum nyampe sebulan. Oh, cepet ya? Yang ini belum nyampe sebulan, recovery-nya cepet. Kalau yang ini udah mungkin udah 4 bulan. Ini ya. udah ada pedangkalnya tuh. Hmm. Cepet juga ya. Cepet recovery-nya. Pakai moss ya. Tapi harus kita ini nggak sih, kita bantu untuk ngelilit-lilitin dulu gitu Nah, nggak? iya kita bantu lilit. Ini kemarin waktu awal-awal posisi daunnya tuh Iya, kebalik-kebalik. Dia tuh kayaknya bisa set sendiri gitu. Akhirnya Jadi nyesuaiin ya. lama-lama muter sendiri Jadi gitu. kalau rimbunnya gini ya, jadi nggak Ih, kelihatan, lucu. Iya. nggak kelihatan ininya, nggak kelihatan mossnya. Lucu ya. Ini cuman paling sekitar 4 bulan lebih lah Wah, udah kayak gitu. komersil banget sih nih kalau udah kayak gini ya. Apalagi kalau udah berbunga ya. Apalagi dikasih pot. Pot cantik Pot gitu cantik. ya. Ya bener, ya ampun. Bagus sih idenya. Mungkin nanti bikinnya bentuk-bentuk ya. Hati loh. gitu ya. Ada juga yang bonsai itu. Tadinya kita bikin juga Oh, ini, bonsai, ini. cuman udah pada nggak ada kan. Ada yang Oh. hoya-hoya batangnya lumayan besar ya, kayak ocultata, terus Mm-mm. multiflora begini kan kalau udah tua batangnya lumayan besar ya. Oh, itu bisa Kita dibentuk-bentuk ya? bentuk bonsai. Nggak gampang patah ya? Kan ada ininya, ada kawat ini. Kalau dikasih kawat begini, kita putar begini juga dia nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya? Kayak bonsai aja. Kayak bonsai kan. Kalau nggak dipakai gini mah dibengkokin langsung Oh, patah. langsung patah. Ha, ha. Mhm. Oh iya 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 iya. Gitu. Terus di sini ada, oh ini ada ini ya, Sulawesiana. ya. Nah, Sulawesiana juga ternyata digantung begini juga. Karena dia kan daunnya nempel gitu ya. Jadi bagusnya diginiin ini ya. bawah ke bawah gitu. Ya, di aku juga ditaruh di living wall malah. Karena kalau misalnya ditaruh di pot gitu kan, dia daunnya Iya bener ke atas nggak jelas jadi arahnya. jadinya nggak jelas arahnya. Jadi malah paling bagus kayaknya bentuknya gini ya. Gitu ya. Nah kaudata juga diginiin juga ternyata lucu juga nih. Oh ini kalau data ya. Oh iya. Jadinya kayak anggrek ya, Iya. ya kan? Kayak lidah gitu. Kebetulan ada papan buat anggrek, terus dicoba deh nih. Oh ya Sulawesiana ternyata bagus juga di gini ya. Kalau- Estetikanya lebih dapat jadi. Lebih dapat ya. Bener. Terus kalau di sini ada yang semayan biji gitu nggak? Budidaya Ada juga ya? Semayan biji yang contoh yang ini Oh, biasanya tempatnya di sini juga? Apa ada tempat enggak lain? ada. Biasanya di sana, terus ini kebetulan ada semayan biji Hoya ignorata. Satu buah itu biasanya berapa bijinya? Mungkin sekitar 50 sampai 100 gitu. Nanti aku ada contoh buah biji sama ada Boleh ya? apa tuh? Ada kayak yang untuk terbang dia tuh apa sih Oh, namanya? yang kayak kapas-kapas Kayak gitu kapasnya kan? udah terbang apa sih namanya? Iya, kita kesana aja kali ya. Iya, ini berarti di sini tuh kayak ini ya, Display. hunting juga, terus ngambil sebagian di budidaya juga Di di budidaya. Budidaya juga. Awalnya berarti startingnya dari hunting, Dari- explore, hunting, terus ambil Bahan indukan. bahan indukan, terus dibudidaya, nanti di sambil dicari pasarin. tahu ya, identifikasi dulu Iya, ya. jadi kayak prinsipnya tuh sebenarnya kayak cuma 3 gitu. Koleksi, seleksi, eksekusi. Nah, Oh, iya. eksekusi tadi tuh bisa kayak kita mau hibridisasi lah, kita mau seleksi ulang lah, begitu buat kita evaluasi lah hasil apa namanya. Misalnya kita seleksi atau kita misalnya kayak sekarang nih orang mau mutasi untuk bikin variegata, misalnya dikasih misalnya streptomycin atau dikasih EMS misalnya buat variegata gitu. Nanti kan dari situ kan dievaluasi di hasilnya, misalnya ada variegata di sini, terus kita stack lagi di berulang nih untuk mutan 1, mutan 2, mutan 3 sampai akhirnya dia stabil. Ya yang dibudidaya yang nantinya ujung-ujungnya yang bagus. Jadi apa yang kita lihat? Seleksi. Iya. Kalau di mungkin kayaknya di Indonesia ini baru beberapa orang ya, maksudnya belum ke semua tanaman hias kayak gitu. Makanya mungkin sekarang saatnya kayak orang eksplorasi nih, dapat tanaman hutan, nanti lama-lama mau ngerucut
lama-lama juga mengerucut gitu. Nanti yang bagus aja nih yang akan ini, yang nggak laku kan lama-lama orang buang kan, Oh. gitu. Jadi seleksi secara nggak langsung kali gitu. Jadi nggak semua tanaman yang di hutan itu bisa Punya nilai punya ekonomis, nilai ekonomis gitu. ya. Betul. Walaupun sebenarnya itu tanaman yang kayak belum pernah orang tahu gitu, belum tentu Betul, gitu. belum tentu. Oke, yuk kita ke sana. Oke. Sobat Potek, sesuai dengan tujuan awal kita kesini karena kita mau belanja ya. Jadi ini hasil yang aku pilih-pilih tadi. Ada apa aja ya, kita lihat ya, sama mungkin range harganya berapa kalau belanja di sini. Pertama ada Sulawesiana. Sebenarnya aku udah punya ini, tapi dari dulu daunnya segitu-segitu aja. Jadi aku mengambil jalan pintas dengan membeli yang sudah rimbun. Jalan ninja. Ya, membeli yang sudah rimbun adalah jalan ninjaku. Ini harganya berapa? Range-nya berapa? Ini 300. 300. Tergantung size ya. Kalau yang ini Tergantung size-nya. ukuran udah rimbun ya? Ini ukuran dari rimbun. Oh. Berarti kalau yang mau ekonomis lagi yang lebih murah ada ya? Ada yang 150 yang masih di pot. Oh, oke. Terus kita juga beli. Nah, ini Caudata juga karena aku beli karena udah di lilit-lilit gini jadi lucu banget. Ini Caudata yang ini berapa? Yang ini 200. 200.000. 200.000, tapi ada yang ekonomisnya juga. Yang ekonomis juga ada. Biasanya berapa daunan tuh? Yang di atas 7 daun itu biasa. 7 daun itu berapa harganya? Udah 75. Oh, dari 75. Eh, Murah ya. Dan lucunya kan Caudata suka ada merah-merahnya gini ya. Tapi kayaknya ini sehat ya, bukan Ini sehat nih. bukan yang merah karena akarnya sedikit kan. Jadi nanti tinggal pakai cover pot aja, udah tinggal pajang gitu. Terus ini ada Hoya Curtisi. Curtisi. Nah ini rimbun banget. Sebenarnya aku juga udah punya ini di rumah, tapi di rumah nggak gitu rimbun. Terus warna splashnya kurang banyak. Kalau ini aku lihat kayak splashnya ini ya, tegas ya. Jadi rencananya di rumah mau dikasih ke sobat potek saya lagi. Ini harganya berapa? Ini harganya 400. 400 karena rimbun banget ya. Ini Rimbun. pot 2. Splashnya juga stabil. Ini kayaknya pot 15 ya. Ini pot 15. Kalau yang ekonomis? Yang ekonomis 50 di pot 7. Oh 50.000, murah Iya. kan? Jadi kalau saya pakai jalan ninja seperti biasa yang rimbun. Terus ini bakawensis ya? Iya, bakoensis. Bakawensis. Nah, bakawensis tadi tuh daunnya ada yang macam-macam, ada yang agak panjang Ada ya. yang agak panjang, ini yang bulat. Nah, ini yang bulat aku ngeliatnya lucu banget karena bentuknya kayak hati. Kayak heart, terus daunnya agak gelap ya. Jadi aku pengen deh ini si bakawensis. Walaupun sebenarnya katanya dari satu indukan ya itu ya. Iya, dari satu indukan. Tapi jadinya macam-macam gitu Ada ya. yang panjang, ada yang bulat. Ini harganya berapa? Yang ini 150. 150. Ada yang kecilan lagi? Ada yang kecilan lagi yang 100. Di pot 7 juga, cuman agak pendek. Pendek ya. Kalau ini kan udah mencintai. Oh, saya nyangkut kamera. Oke. Ini tadi berapa tadi? 150. Terus ini sigilatis ya. Ada sigilatis. Sigilatis tapi aku belum punya yang daun bulat. Jadi makanya aku pengen punya nih. Walaupun sebenarnya sama-sama aja kali ya. Tapi kelihatan banget ya bedanya sama sigilatis biasa ya. Iya. Konsisten ya sampai atas biasanya. Tadi Bulat gede. gini lucu. Ini harganya Yang ini 150. 150. Ini Ini ada yang udah ekonomis, Pak. Oh ini. Iya. Oke. Ini belum dikasih nama kali ya. Kita sambil kasih nama pelan-pelan. Terus ada ini si apa tuh namanya? Lupa. Oh, Kak Itu- Colina ya. Colina. Nah, Colina tadi kan ada yang panjang, Colinanya. Tapi aku pilih Colina yang ini. Jadi tadi ada yang satu tapi panjang gitu ya. Kalau ini kan rumpun, jadi aku lebih suka si Colina yang rumpun ini dibanding yang satu panjang walaupun daunnya lebih besar ya. Colina ini berapa harganya? Yang ini 250. 250. Ini masih agak jarang, Ini- masih agak jarang ya ini. Iya, agak besar. Oke, ini 250. Ini udah ekonomis segini. Ekonomis kan? Ekonomisnya 250.000. Oke. Hmm. Terus ada lagi Waimani Air. Ah, Flash. Money Ice Splash. Walaupun tadi
yang aku taksir sebenarnya belum dijual. Ya udah sekarang punya dulu yang penting gitu kan. Nanti pakai jalan ninja lagi kalau yang splashnya bagus itu udah dijual nanti aku tuker. Siap ya. Ini harganya berapa? Yang ini 150 150 ini udah ekonomis ya. ekonomis. Terus ada, nah ini tinggal satu ya sayangnya Sobat Potek ya. Jadi mungkin kalian cari di tempat lain. Ini rangsan ya, Rangsan. kayak rangsan. Tadi kayak masih ada satu lagi ya kecil. Ada ya? satu lagi yang kecil. Tapi ini udah saya beli yang segini. Ini harganya Ini harganya 300. 300. Sama ini mau ngasih ke Sobat Potek saya ini. Oh ya, Eskimo ya. Eskimo. Harusnya murah dong ini. Berapa ini segini? Ini 50 kan. 50.000 udah segini. Yang lebih ekonomis ada lagi kan? Ada lagi yang 50 di pot 7. 50.000. Ini 50.000. Ini hari berapa? Yang ini 50.000. Oh, yang kecil lagi 10.000, sorry. Oh, yang kecil lagi 10.000. 10.000. Ini 50.000. Jadi kalau aku ya yang 50.000 aja deh, Mas, 10.000 gitu. Oke, jadi ini belanjaan saya di sini. Kebanyakan aku ambilnya yang splash karena aku tuh suka Hoya lebih kayak ke warna daun gitu. Jadi kayak yang splash gitu aku suka, yang variegata atau yang bentuknya unik. Kayak yang ini kan bentuknya hati, terus kayak Sulawesiana kan bentuknya panjang kayak gitu. Gitu dia Sobat Potek. Oke, makasih ya Van. Jadi ini ditotalin dulu ya. Siap-siap. Oke. Itu. Sip. Oke, Sobat Potek. Makasih ya udah ngikutin ke Vernonia Orchid. Terus kalian kalau mau kesini janjian dulu ya. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan di komen ya di videonya. Terus jangan lupa download aplikasi Potek di Play Store dan App Store. Bye.